Anda tahu satu tasbih, katanya di dalam hadis disebutkan satu tasbih kata subhanallah itu akan memenuhi timbangan kita nanti di hari kiamat, antara langit dan bumi akan penuh dengan pahala gara-gara satu tasbih. Sementara kita baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Di samping fadilah-fadilah yang disebutkan tadi, ketahuilah bahwa subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah yang dibaca istiqamah oleh seorang mukmin, muhtasiban wa mu'minan wa mu'taqidan terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka di situ ada jaminan keberkahan rezeki yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jangan mengeluh sempitnya rezeki, jangan mengeluh sepinya dagangan, jangan mengeluh sulitnya pendapatan. Jika seandainya saat Allah Subhanahu wa taala menunggu orang-orang yang akan bertasbih kepada Allah dan beristighfar untuk Allah berikan kemudahan dan keberkahan rezekinya, ternyata mereka tidur lelap dalam ghaflah daripada zikrullah. Tetapi jika ini kita jadikan istiqamah, maka insyaallah biiznillah biberkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rezeki kita akan dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah. Ada hal penting setelah itu, kenapa kita membaca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa hati manusia pada akhir zaman ini akan mati kebanyakannya. Dia mendengar tapi dia tidak mampu. Dia punya telinga tapi tidak mampu mendengar. Dia melihat tapi tidak mampu. Punya mata tapi tidak mampu melihat. Dia punya mulut tapi tidak mampu berbicara. Apa maksudnya? Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia ucapkan tidak bernilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan bahwa hati tersebut sudah mati. Dan ketika hati sudah mayoritas manusia banyak yang mati, mereka di akhir zaman yang akan dihidupkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya mereka yang sering membaca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Apa maknanya hati yang hidup? Maknanya hati yang hidup, kaki tidak akan pernah berat untuk ke masjid. Rasa bersalah ketika kita sholat sendiri dan tidak berjamaah. Dalam membaca zikrullah kita merasakan kenikmatan. Di dalam beristighfar kepada Allah ada penyesalan dan air mata yang ditumpahkan terhadap nikmat yang ada di tangan kita. Tidak semata-mata kita melihat ini hak saya, tetapi di sini ada pahala untuk saya berikan dan saya simpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya hati yang hidup? Hati yang ketika berbicara, hati yang ketika mulutnya akan berbicara, dia akan mempertanyakan pembicaraannya ini akan menuai api neraka atau surganya Allah Subhanahu wa taala. Hati yang hidup adalah hati yang tidak akan melihat satu objek pandangan terkecuali dia akan meyakini bahwa sungguhnya pandangan saya ini akan menjadikan saya pantas untuk mata ini juga kelak memandang Allah Subhanahu wa taala. Telinga, tangan dan semuanya ketika hatinya hidup, maka semuanya akan termotivasi dan tergiring kepada hal-hal yang baik.